Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Usul As-Salasah karya Syekh Shaleh Al-Fauzan. Kita sudah sampai ke halaman 24. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan kitab Al-Usul As-Salasah beliau berkata, Al-amal bil ilmi, as-saniyah al-amalu bihi. Yang kedua, mengamalkannya. Al-amal bihi, mengamalkannya. Kita lihat penjelasan Syekh Shaleh Al-Fauzan di syarah. Kita lihat di paragraf ketiga. Qauluhu al-amal bihi, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengamalkannya, bil ilmi, atau mengamalkan ilmu, beramal dengan ilmu. Li'annahu la yakfi annal insan yu'allim wa yata'allam bal la budda an ya'mala bi'ilmi. Karena tidak cukup seseorang hanya mengajar, belajar, akan tetapi dia wajib untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Fal ilmu biduni amal innama huwa hujjatun 'alal insan. Maka yang namanya ilmu tanpa dibarengi dengan amal itu adalah hujjah terhadap orang tersebut. Akan dipertanyakan nanti di akhirat, di hari akhir nanti. Fala yakunul ilmu nafi'an illa bil amal. Maka yang namanya ilmu tidak akan menjadi bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Amma man alima wa lam ya'mal fahadza maghdubun alaih. Adapun orang yang dia mengetahui tentang suatu permasalahan akan tetapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dia adalah orang yang dimurkai. Li'annahu 'arafal haqq wa tarakahu 'ala basirah. Karena dia mengetahui kebenaran, akan tetapi dia meninggalkan kebenaran tersebut padahal dia mengetahui. Wan nazim yaqul, dan seorang yang menulis nazam itu bait syair seperti itu, berkata, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Ini adalah bait syair dari kitab atau dari matan Safwatuz Zubad, salah satu matan fikih Syafi'i. Kata beliau, orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Lihat. Dan ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Kemudian sebenarnya ada lanjutan dari nazam ini yang juga bagus untuk kita renungi. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Kemudian beliau berkata, wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu, maka ilmunya tertolak dan tidak diterima. Atau amalnya tertolak dan tidak diterima. Jadi kita harus, pertama, ketika kita ingin mengamalkan sesuatu amalan, kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, baru kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan ketika kita telah mempelajari, maka jangan sampai apa yang telah dipelajari tersebut tidak kita amalkan. Seperti itu maksudnya. Kemudian di halaman berikutnya, Syekh Shaleh Al-Fauzan berkata, wa hadza madhkurun fil hadits syarif. Dan hal tersebut telah dijelaskan di dalam hadis yang mulia. Nabi SAW bersabda, inna min awwali man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk yang pertama kali dinyalakan api kepadanya pada hari akhir, hari kiamat maksudnya, adalah mereka yang berilmu, alimun lam ya'mal bi'ilmihi, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. A'yadzan billah. Kemudian Syekh Shaleh Al-Fauzan berkata, al-ilmu makrunun bil amal. Al-ilmu makrunun bil amal.
Yang namanya ilmu itu dibarengi dengan amal. Wal amal huwa thamaratul ilmi, dan yang namanya amalan, perbuatan itu adalah buah dari apa yang telah kita pelajari, buah dari ilmu tersebut. Fa ilmun bila amal, maka yang namanya ilmu tanpa dibarengi dengan amalan, kasyajaratin bila samar. Itu seperti pohon tanpa ada buah. Bagaimana pohon dia tidak memiliki buah? Coba, la faidata fiha. Dia tidak bermanfaat. Ya, dia pohon tapi dia tidak memiliki buah, tidak memberikan manfaat lebih kepada orang di sekitarnya atau makhluk-makhluk di sekitarnya. Dan seperti itu orang yang dia berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia belajar sudah susah payah, berlama-lama dia belajar, menghabiskan waktu yang sangat panjang, akan tetapi dia tidak mengambil faedah atau tidak mendapatkan faedah dari apa yang dipelajarinya karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian wal ilmu innama unzal min ajlil amal. Yang namanya ilmu itu diturunkan oleh Allah min ajlil amal, supaya diamalkan. Seandainya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, ya, kemudian Nabi SAW bersabda, hadis-hadisnya kita hafal, hadis-hadisnya kita pelajari, akan tetapi tidak kita amalkan, apa gunanya seperti itu kan? Tidak berguna sama sekali. Kemudian di paragraf kedua di halaman 25, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, kama annal amal biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan. Sebagaimana yang namanya amalan jika tidak didasari dengan ilmu, yakunu wabalan wa dhalalan, maka itu akan menjadi bahaya dan juga menjadi hal yang sesat, kesesatan ala sahibihi, terhadap orang yang melakukannya. Idza kana al-insan ya'mal biduni ilmin fa inna amalahu wabal wa ta'ab ala sahibi. Jika seorang manusia dia melakukan suatu amalan tanpa adanya ilmu, tanpa dilandasi oleh ilmu, maka amalannya itu hanya akan menjadi bahaya, menjadi bencana, dan juga hanya menjadi sesuatu yang melelahkan ala sahibihi, terhadap orang yang melakukannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa dia beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dari perkara agama kami, ya, kata Nabi, fahuwa rad, maka dia tertolak, mardud, tertolak. Kemudian Syekh Shalih berkata, walihadza naqra'u fil Fatihah fi kulli raka'atin. Oleh karena itu, kita di dalam surat Al-Fatihah, kita membaca di dalam surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami wahai Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau karuniakan kepada mereka nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Fasammallah allazi ya'maluna biduni ilmin ad-dallin. Allah di dalam surat Al-Fatihah ini menyebut mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu sebagai orang-orang yang sesat. Wallazina ya'lamun wala ya'malun bil maghdubi 'alaihim. Dan mereka yang memiliki pengetahuan akan tetapi tidak beramal dengan apa yang telah diketahuinya, telah dipelajarinya, Allah sebut apa? Maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang yang murka. Allah sebut mereka dengan orang-orang yang murka, dimurkai maksudnya. Fal nantabih lidzalik fa innahu muhim jiddan. Maka kita harus memperhatikan hal tersebut, fa innahu muhim jiddan, karena itu hal yang sangat penting. Dan di dalam hadis Nabi SAW memberikan penjelasan yang dimaksud maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang dia memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus kepada umat seluruhnya. Dan apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar, akan tetapi mereka kufur dengan hal tersebut, takabur, sombong dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebut bahwa atau menafsirkan hadis
menafsirkan ayat maghdub alaihim, ya, orang-orang yang dimurkai dengan orang Yahudi. Adapun orang-orang yang sesat, Nabi SAW jelaskan bahwa mereka adalah Nasrani. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi bersabda, al-Yahud maghdubun alaihim wan Nasara dhalal. Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai dan Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Karena orang Nasrani ini dia beramal tanpa didasari oleh ilmu, seperti itu. Dan Yahudi dia kebalikannya. Dia mengetahui ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian di pembahasan berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Al-Usul As-Salasah beliau berkata, ad-da'wah ilal ilmi. Dakwah mengajak orang lain kepada ilmu ini. Kemudian yang ketiga, ats-tsalisah, ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah kepada ilmu ini. Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan penjelasan di sini, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ad-da'watu ilaih, dakwah kepada ilmu ini, ay la yakfi an yata'allamal insanu wa ya'malu fi nafsihi. Yaitu maksudnya, tidaklah cukup seseorang hanya belajar dan beramal untuk dirinya sendiri. Dia hanya belajar untuk dirinya sendiri, kemudian mengamalkan apa yang dipelajarinya itu hanya dirinya sendiri. Wala yad'u ila Allah azza wa jalla, dan dia tidak mengajak, menyeru orang lain kepada Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla. Bal la budda ay yad'u ghairahu. Maka wajib, bahkan wajib ya, untuk mengajak ghairahu, berdakwah kepada orang lain. Fayakunu nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghairihi. Maka ilmu tersebut menjadi bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Wa li'anna hadzal ilma amanah. Dan karena ilmu ini amanah. Ilmu ini dititipkan oleh Allah, kemudian supaya Nabi Muhammad SAW sebarkan risalah atau wahyu yang telah diturunkan tersebut, kemudian diwariskan kepada para ulama dan umat Islam untuk disebarkan juga kepada yang lain setelah mereka mengamalkannya. Itulah amanah ilmu. Wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita dakwahkan. Laisa bimilkin laka takhtazinuhu wa tuharrimun nas minhu. Dan ilmu itu bukanlah suatu hal seperti kepemilikan, bukan kepemilikan kamu yang kemudian kamu timbun ilmu-ilmu tersebut dan kamu haramkan orang lain mengambilnya. Bukan seperti itu. Ilmu itu wajib kita dakwahkan orang kepada ilmu tersebut. Kita wajib mengajak orang kepada apa yang telah kita pelajari, apa yang kita amalkan. Itulah yang namanya ilmu pengetahuan atau ilmu syar'i. Di dalam agama Islam wajib disebarkan, tidak hanya terbatas kepada diri kita sendiri. Kemudian Syekh Shalih berkata, wan nasu bihajatin ilaih. Orang-orang itu membutuhkan ilmu tersebut. Fal wajib 'alaika at-tabligh wal bayan wa da'watun nas ilal khair. Maka yang diwajibkan kepadamu adalah tabligh, menyampaikan, wal bayan, menjelaskan, wa da'watun nas ilal khair, dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Hadzal ilmu allazi hammalaka Allah iyyahu laisa waqfan 'alaik. Inilah ilmu yang telah Allah bebankan kepadamu, laisa waqfan 'alaik. Tidak hanya terbatas terhadap dirimu saja, tidak terbatas pada dirimu. Jadi harus didakwahkan. Wa innama huwa laka wa li ghairika. Akan tetapi ilmu itu untukmu dan juga untuk orang lain selainmu. Fala tahtakiruhu ala nafsik wa tamna'un nas minal intifa' bihi. Maka janganlah menahan ilmu tersebut cukup hanya pada dirimu, dan janganlah menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat ilmu tersebut. Bal la budda min tablighihi wa la budda min bayanihi linnas. Akan tetapi wajib untuk menyampaikannya dan wajib pula untuk
menjelaskannya kepada orang lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idz akhadhallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah." Surat Ali Imran ayat 187. Allah Ta'ala berfirman, wa idz akhadhallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diturunkan kitab kepadanya, litubayyinunnahu, supaya kalian menjelaskan kitab tersebut, linnas, kepada orang lain, wala taktumunahu, dan jangan merahasiakannya, menyembunyikan ilmu yang ada di dalam kitab yang telah Allah turunkan tersebut. Hadza mitsaqun akhadhahu Allah 'alal ulama ayyubayyinu lin-nasi ma 'allamahumullah. Ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari para ulama, ayyubayyinu lin-nas, yaitu supaya mereka, para ulama ini yang telah diberikan ilmu oleh Allah, menjelaskan kepada manusia ma'allamahumullah, apa yang telah Allah berikan dari ilmu kepada mereka. Min ajli ayyan syuru al-khair, dengan tujuan menyebarkan kebaikan. Wa yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari kegelapan kepada cahaya. Wa hadza amalur rusul alaihimus salatu wassalam, dan ini adalah amalannya para rasul, orang-orang yang paling baik di muka bumi ini, alaihimus salatu wassalam. Wa manittaba'ahum, dan juga orang-orang yang mengikuti para rasul tersebut. Ya. Jadi wajib kita menyebarkan kebaikan tersebut. Karena itu adalah salah satu atau tugas utama para rasul, orang-orang yang terbaik. Ya. Bahkan dikatakan Syekh Husain Abdul Razik, salah satu masyayikh yang saya beristifadah mengambil manfaat dari beliau, beliau berkata seperti ini, kullu man ishtaghala bihil anbiya huwa a'la ma yashtaghilu bihil insan fi hadhihi dunya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh para nabi adalah hal terbaik yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Masya Allah ya. Apa yang dilakukan para rasul, para nabi? Yaitu menyebarkan kebaikan, mendakwahkan orang kepada kebaikan agar mereka berada di jalan yang lurus, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya ilmu, cahaya agama Islam, dan cahaya hidayah ini. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu atau mengajak kalian kepada Allah dengan yakin. Ad'u ilallah ala basirah, dengan yakin. Atau ala basirah, ada sebagian ulama menafsirkannya di atas ilmu, sesuai dengan ilmu, pengetahuan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Hadhihi tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatu atba'ihi, dan jalan orang-orang yang mengikutinya. Al-ilmu wal amal wad da'wah ila Allah azza wa jal, ilmu, amal, dan dakwah kepada Allah azza wa jal. Faman lam yad'u wa huwa qadirun 'ala ad-da'wah wa 'indahu 'ilmun wa katamah
Maka barang siapa yang dia tidak mengajak, tidak mendakwahkan orang lain padahal dia mampu untuk melakukannya, wa indahu ilmun wa katamah, dan dia memiliki ilmu dan akan tetapi dia menutupi ilmu tersebut, menutupinya, tidak mau menyebarkannya, fa innahu yuljam bi lijamin min narin yaumal qiyamah kama fil hadis. Maka orang tersebut di hari kiamat nanti akan dikekang dengan kekangan dari api. Nauzubillah, sebagaimana di dalam hadis. Semoga kita tidak termasuk orang yang ketika Allah berikan pengetahuan akan sesuatu kemudian menyembunyikannya dari orang lain. Nauzubillah. Kemudian di halaman 27 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Al-Usul As-Salasah berkata, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan ketika menyebarkan ilmu. Ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan ketika berdakwah atau ketika belajar ya. Qauluhu, kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan di paragraf kedua di syarah, qauluhu as-sabru 'alal adza fihi. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as-sabru, bersabar atas adza, gangguan di dalamnya, fihi, di dalamnya. Ma'lum, telah diketahui ya, anna man da'an nas wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, bahwa orang yang dia berdakwah, mengajak manusia, wa amara bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa naha 'anil munkar, dan menolak segala hal-hal yang munkar, kemungkaran, fa innahu sayata'arrad lil adza minal asyrar. Maka orang yang seperti ini itu akan diganggu oleh orang-orang jahat. Lianna katsiran minan nas la yuriduna al-khair bal yuriduna syahwat wal muharramat wal ahwa al-batilah. Karena kebanyakan orang itu tidak menginginkan kebaikan ya, akan tetapi mereka menginginkan apa? Syahwat, hal-hal yang diharamkan, hawa nafsu dan sebagainya. Fa idza jaa man yad'uhum ilallah, maka ketika ada orang yang dia mengajak kepada Allah ya, berdakwah kepada Allah, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang, wa yarudduhum an syahawatihim, dan mengingkari syahwat yang mereka lakukan, fala budda an yakuna minhum raddu fi'lin. Maka orang-orang yang mereka didakwahi ini pasti akan membalas bil qaul au bil fi'l, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ya. Fal wajib 'ala man yad'u ila Allah, maka yang diwajibkan kepada seseorang yang hendak berdakwah kepada jalan Allah ini, wa yuridu wajha Allah, dan menghendaki wajah Allah, pertemuan dengan Allah di surga nanti, ayyasbiru 'alal adza, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Karena memang dunia seperti itu. Bersabar. Karena jalan dakwah ini berat. Bersabar atas gangguan yang telah diberikan kepadanya dari orang-orang yang didakwahi. Wa ayyastamirra fid da'wah ila Allah. Dan hendaknya dia, wajib bagi dia melanjutkan dakwahnya, mengajak kepada jalan Allah. Ya. Wa qudwatuhu fi dzalika ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Karena tauladan atau teladan dia di dalam berdakwah kepada jalan Allah ini para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa khiratuhum wa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik rasul dan juga penutup para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madza laqiya minan nas. Kita bayangkan ya, madza laqiya minan nas, apa yang beliau dapatkan dari orang-orang ketika berdakwah kepada Allah. Wa kam laqiya minal adza bil qaul wal fi'l. Dan betapa banyak gangguan yang didapatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan ketika berdakwah. Qalu sahir wa kazzab wa qalu majnun. Orang-orang itu berkata bahwa Nabi ini tukang sihir. Kemudian ada yang berkata pendusta, ya. Wa qalu majnun. Dan ada yang berkata Nabi Muhammad gila. Wa qalu fihi minal aqwal allati dzakaraha Allah azza wa jalla fil Qur'an. Dan sebutan-sebutan lain yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
wa tanawaluhu bil adza. Mereka memberikan gangguan kepada Nabi Muhammad, menyakitinya. Qadzafuhu bil hijarah hatta addamu aqibahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'ahum ila Allah azza wajal. Mereka melemparkan batu kepadanya sampai berdarah. Tumit beliau sampai berdarah ketika dilempar batu oleh mereka, orang-orang musyrik, ketika mengajak mereka kepada jalan Allah azza wajal ini. Wal qusila jazur ala zahrihi wa huwa sajidun 'indal Ka'bah. Ya. Mereka melemparkan isi perut unta ke atas punggung beliau. Salah jazur, isi perut unta ke atas punggung beliau. Wa huwa sajid 'indal Ka'bah. Di saat beliau sujud di depan Ka'bah. Wa tawa'aduhu bil qatl wa haddaduhu. Mereka memberi peringatan kepada Nabi, mengancam Nabi untuk dibunuh. Wa fi ghazwati Uhud jara alaihi wa ala ashabihi ma jara. Dan di peperangan Uhud terjadi apa yang terjadi terhadap Nabi dan juga para sahabatnya alaihi wassalatu wassalam. Kassaru raba'iyatah. Orang-orang musyrik ini mematahkan gigi Nabi. Washajju fi ra'sih. Dan menyakiti beliau, melukai beliau di kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a fi hufrah. Beliau terjatuh di dalam lubang. Wa huwa nabiyullah. Beliau nabi Allah. Kullu hadza fi da'wah ila Allah azza wa jalla lakinnahu sabar wa tahammal. Semua ini adalah gangguan di dalam berdakwah kepada Allah. Gangguan yang Nabi SAW terima ketika berdakwah kepada jalan Allah Ta'ala ini azza wa jalla. Lakinnahu sabar. Akan tetapi Nabi ini sabar. Wa tahammal, dan menanggung segala beban yang diberikan kepada beliau. Wa huwa afdalul khalqi alaihi wassalatu wassalam. Beliaulah makhluk terbaik alaihi salatu wassalam. Fala budda lil ladzi yaqumu bi hadhihi ad-da'wah ay yata'arrada lil adza ala hasbi imanihi wa da'watihi. Maka sudah pasti ya, seseorang yang dia berdakwah itu pasti diganggu, akan menemukan gangguan ketika berdakwah ala hasbi imanihi wa da'watihi, sesuai dengan kadar keimanannya dan juga dakwah yang dilakukannya. Lakin alaihi ayyasbir, akan tetapi dia wajib untuk bersabar. Terlebih kita ini di masa di mana Islam mulai terasing. Ketika ada perempuan yang mengenakan hijab sesuai dengan syariat, banyak yang memberikan komentar negatif. Ketika ada yang memanjangkan jenggot, ada yang berkomentar negatif. Ada yang bilang fanatik lah, ada yang bilang teroris, dan sebagainya ya. Madama annahu ala haqqin fa innahu yasbir wa yatahammal. Selama dia berada di atas kebenaran, maka hendaknya dia bersabar dan juga menanggung segala beban tersebut. Fahuwa fi sabilillah. Karena sesungguhnya dia itu ada di jalan Allah. Wa ma yanaluhu minal adza fahuwa fi kifati hasanatihi ajrun minallah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dia dapatkan berupa gangguan ketika berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan ya, maka itu akan berada di timbangan kebaikannya. Akan Allah berikan pahala di timbangan kebaikannya dari Allah Ta'ala. Dan seperti itu ya, kehidupan dunia ini seperti itu. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, ratusan tahun beliau berdakwah, apa yang beliau katakan di dalam surat An-Nuh, di dalam surat Nuh. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam ratusan tahun.
Sebagian kita ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan baru beberapa kali kemudian menolak, apa yang kita lakukan? Kadang kita sudah tinggalkan dia dan kita tidak eh, mengharapkan kebaikan darinya. Dia sudah menolak beberapa kali, sudah kita tinggalkan. Ini Nabi Nuh menyeru kaumnya siang dan malam, ratusan tahun. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah keimanan mereka. Justru mereka kabur, lari dari kebenaran. Ya salam. Ini beliau sampai mengadu kepada Allah. Bayangkan, menyeru kepada jalan kebenaran ini siang dan malam ratusan tahun. Akan tetapi hanya sedikit yang mengikuti beliau. Bahkan anaknya sendiri pun kufur kepada apa yang ayahnya Nabi Nuh ini dakwahkan. Anaknya kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berkata, "Irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Ayolah ikut bersamaku, naiklah ke bahtera ini, jangan bersama dengan orang-orang kafir. Tapi apa kata anak Nabi Nuh? Aku akan naik ke gunung supaya tidak tenggelam di banjir ini. Ya Allah, seperti itu. Kadang kita ada yang lebih menyakitkan, yaitu kadang kita bisa mengajak orang lain kepada kebenaran, akan tetapi di saat yang bersamaan keluarga kita malah tidak ada satupun yang mengikuti jalan yang kita lalui ini. Tidak ada satupun yang menerima apa yang kita dakwahkan ini. Ya kita harus bersabar. Sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad ketika berdakwah. Bahkan ketika di Taif itu, beliau tumitnya dilempari batu. Beliau dilempari batu oleh penduduk Taif. Tapi beliau sabar. Sampai berdarah beliau. Sampai ada malaikat yang menjaga gunung. Itu berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya siap untuk menerima perintahmu. Gunung ini jika kamu hendaki, saya akan balikan atau jatuhkan kepada penduduk Taif." Kata penjaga gunung tersebut. Akan tetapi apa kata Nabi? Tidak, jangan. Bahkan aku malah berharap ada suatu saat nanti dari keturunan mereka yang sujud tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah. Seperti itu ya. Dan memang seperti itu kehidupan para nabi, orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan itu berat, ya. Apa di dalam suatu hadis pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapa orang yang paling berat gangguannya, paling berat ujiannya? Apa jawaban Nabi? Al-anbiya, para nabi. Mungkin kita berpikir bahwa orang yang mendapat gangguan yang berat itu ya mereka yang melakukan kemaksiatan, tapi jawaban Nabi malah para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang serupa dengan mereka yang melakukan apa yang para nabi lakukan. Fal amsal, dan juga yang serupa dengan mereka, yaitu para ulama, orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah. Yubtalar rajul ala hasbi dini, kata Nabi. Seseorang akan diuji, akan diberikan cobaan sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan agama yang kuat di dalam dirinya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Seperti itu memang kehidupan dunia seperti itu. Hidup ini ketika kita berdakwah kepada Allah di dunia ini, maka kita sebagaimana dikatakan Syekh Hussein telah melakukan apa yang dilakukan orang sebaik-baik orang di dunia ini, yaitu para nabi, yang mana mereka melakukan hal terbaik, pekerjaan terbaik di muka bumi ini. Ya, akan tetapi harus bersabar, seperti itu. Bahkan ada perkataan di dalam bahasa Arab itu, ada ibarah atau ungkapan, ad-dunya darul bala wa laysa darul jaza. Dunia ini adalah tempatnya ujian dan cobaan, bukan tempat meraih balasan amal yang telah kita lakukan. Masya Allah ya. Dan seperti itu, ketika seseorang menghendaki surga sebagai tempat kembalinya, surga sebagai tempat yang abadi di akhirat kelak. Kata
Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi apa? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sesuatu yang Allah tawarkan itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesuatu yang Allah tawarkan itu adalah surga. Kata Allah mahal. Mahal di sini ya kita harus menebusnya dengan sabar atas segala ujian, cobaan ketika kita beramal, mempelajari ilmu dan juga berdakwah di dunia ini. Kita harus sabar karena balasannya pun mahal kata Allah, yaitu surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar ketika berdakwah dan juga beramal. Ya. Dan juga semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah di surganya nanti dengan rahmatnya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini di halaman 28. Kita pertemuan kelima, kita akan lanjutkan di halaman 29. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.